Awalnya Yazid tidak tersesat di Mongkrang, diduga cuma ingin beri surprise ke temannya. Dugaan Yazid Ahmad Firdaus, 26 tahun, warga desa Gawanan, Colomadu, Karanganyar, mencoba melewati jalur pendakian baru semakin menguat setelah ia ditemukan meninggal dunia pada Selasa, 10/2/2026 pagi. Pendaki Bukit Mongkrang tersebut ditemukan di kawasan lembah yang sulit dijangkau setelah dinyatakan hilang selama beberapa pekan. Daerah yang kami curigai itu memang sangat sulit. Itu namanya kawasan Tapak Naga. Di sana ada aliran sungai yang mengarah ke Desa Beruk, Jatioso, Karanganyar, ujar Ketua Tim Operasi Mongkrang Wanadri, Badawi, saat diwawancarai. Berdasarkan data rekonstruksi dari operasi SAR tim gabungan yang berlangsung selama 13 hari pada Januari lalu, tim Wanadri melakukan flying camp dan menemukan jasad korban di tempuran aliran sungai. Badawi menduga Yazid sengaja keluar dari jalur resmi saat turun dari puncak tanpa memperhitungkan kondisi vegetasi yang rapat dan ekstrim. Kondisi medan yang berat membuat arah perjalanan korban berubah drastis dari rencana awal. Alih-alih menuju arah utara ke Slogodrimo, korban justru mengarah ke selatan menuju Desa Beruk karena kehilangan arah di tengah rimbunnya hutan. Sehingga dia semakin lama semakin tersesat, jadi berubah arah, yang seharusnya ke arah utara, Slogodrimo justru mengarah ke Beruk arah selatan. Jelas Badawi. Analisis ini diperkuat oleh anggota Wanadri, Sugiarto, 55 tahun, yang menemukan jasad Yazid dalam keadaan meringkuk dan tertutup pepohonan pisang yang hanyut di lembah. Sugiarto menduga korban mencoba melakukan susur sungai untuk mencari desa terdekat, namun metode tersebut sangat berbahaya di kawasan lembah curam karena sulit terlihat dari atas. Dugaan bahwa korban ingin mengeksplorasi jalur baru sebelumnya juga sempat diungkapkan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. Ia menyebut adanya informasi mengenai rencana Yazid untuk membuka jalur pendakian baru di Bukit Mongkrang berdasarkan obrolan korban dengan rekannya. Saya kemarin ngobrol dengan bapaknya, ternyata ada obrolan dengan temannya bikin jalur baru, kata Sumarno yang merupakan rekan satu angkatan ayah korban saat menempuh pendidikan di STAN. Penemuan jasad Yazid mengakhiri upaya pencarian panjang yang melibatkan berbagai unsur relawan dan tim SAR. Lokasi penemuan di lembah yang dalam menunjukkan betapa jauhnya korban menyimpang dari jalur pendakian resmi sebelum akhirnya terjebak di kawasan Tapak Naga.